dengan tema menggapai keutamaan umat. Jadi judul tema hari ini menggapai keutamaan umat. Sambil kita menunggu yang lain, seperti kemarin kita akan melaksanakan tilawah bersama-sama juz 30 yang akan dipimpin oleh Ustadz Mudzafi Ma'arif. Untuk maghrib hari ini jatuh pada jam 9.33 dan untuk isanya jatuh pada jam 11.18. Demikian. Untuk Pak Ustadz Mudzafi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'da. Ayyuhal ikhwah wal akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur dan bimbingan marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya yang telah dianugerahkan kepada Allah kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih mampu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, terbukti dengan keberadaan kita di majelis Al-Quran, majelis ilmu di Masjid Al-Ikhlas ini dengan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mari kita awali kajian kita dengan tilawah, melanjutkan tilawah kita sebelumnya, yaitu surah Al-Fil. Berikutnya adalah surah Al-Fil. Kalau kemarin kita telah membaca dari surah Al-Fatihah hingga surah Quraisy, berikutnya kita baca bersama-sama surah Al-Fil dan seterusnya. Kita baca terlebih dahulu surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
مقبول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممددة. في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. والعصر. إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين. لترون الجحيم. لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. القارعة. ما القارعة. ما
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية صدق الله العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Ali Imran yang isinya untuk memberikan informasi kepada kita tentang kedudukan yang kita miliki selama hidup kita di dunia ini. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai umat Muhammad, kita ini, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah khaira ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, yang diciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Kemudian kalian menjadi ada, ini adalah linnas, untuk memberikan kebaikan kepada umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kebaikan itu terbukti dengan kalian mau beramar ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mau mencegah orang lain dari perbuatan mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Jadi jelas ayat ini telah menginformasikan tentang kedudukan kita sebagai umat yang terbaik yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dan memerintahkan kepada kita agar kedudukan kita sebagai umat yang terbaik ini harus benar-benar bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan tentunya kita tidak akan mungkin bisa memberikan kebaikan kepada orang lain jika kita sendiri tidak mempunyai kebaikan. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain
sedangkan kita sendiri tidak memiliki sesuatu itu. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian wahai umat Muhammad adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Artinya kalian mendapatkan kedudukan umat yang terbaik adalah disebabkan yang pertama kalian membekali diri kalian dengan Al-Quran, kemudian kalian mau memberikan kebaikan isi kandungan Al-Quran yang kalian dapati itu kalian sampaikan kepada orang lain. Jadi ini merupakan kebaikan umat ini hanya bisa dilihat dari ilmunya terhadap Al-Quran. Selama dia mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, berarti kita adalah umat yang terbaik. Apa keistimewaan kebaikan yang kita miliki yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain? Kebaikan yang kita miliki adalah di mana kebaikan itu tidak hanya kita miliki sendiri, akan tetapi kebaikan itu pun juga kita berikan kepada orang lain. Apa yang kita miliki selalu kita ingat kepada orang lain. Ketika melihat orang lain itu tidak memiliki sesuatu, maka bagi kita orang yang punya sesuatu akan memberikan sesuatu itu. Inilah yang disebut dengan kebaikan itu. Lah karena kita sebagai umat yang punya kebaikan kepada orang lain, maka itulah penyebab kebaikan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik kepada orang lain, maka kebaikan itu adalah untuk kalian sendiri. Artinya Allah Subhanahu wa taala menggantungkan kebaikannya atas kebaikan kalian. Jika kalian mau memberikan kebaikan kepada orang lain, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan. Lah, agar kita mendapatkan kebaikan, tidak ada cara dan jalan lain kecuali hanya melalui pintu Al-Quranul Karim yang harus kita pelajari, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Karena itu Rasulullah SAW dalam sebuah hadis lain diriwayatkan pula oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna afdalakum, sesungguhnya sebaik atau seutama-utama kalian adalah man, orang ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, orang yang belajar Al-Quran untuk dirinya sendiri, wa'allamah, dan kebaikan dari apa yang telah ia peroleh dari kebaikan Al-Quranul Karim diberikan kepada orang lain dengan mengajarkan Al-Quran.
tentunya kedudukan umat yang terbaik ini tidak dimiliki oleh orang-orang kafir. Karena sifatnya orang kafir itu adalah seperti yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah An-Nahl. Allah berfirman, "Alladzina kafaru wa saddu 'an sabilillahi zidnahum 'adaban fawqa al-'adab." Orang-orang kafir yang ingkar terhadap Al-Qur'anul Karim, yang tidak mengimani Al-Qur'anul Karim, mereka tidak akan pernah mau membaca dan mengkaji isi kandungan Al-Quran. Kejahatan orang-orang kafir tidak hanya melarang dirinya untuk membaca Al-Quran, tapi wasaddu an sabilillah, mereka pun menghalang-halangi orang lain untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaannya antara kita sebaik-baik umat dengan orang-orang yang tidak beriman atau seburuk-buruk umat. Seburuk-buruk umat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain, surah Al-An'am, Allah berfirman, "Wa hum yanhauna 'anhu wa yan'auna 'anhu." Mereka, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang melarang orang lain untuk mengikuti Al-Quranul Karim, sedangkan mereka sendiri adalah orang yang jauh dari Al-Quran. Nah, ini ya, jelas perbedaannya antara sebaik-baik umat dan seburuk-buruk umat. Mengapa kita dikatakan sebaik-baik umat? Karena kita adalah orang yang baik, kemudian memberikan kebaikan itu kepada orang lain. Dan sesuatu yang menjadikan kita baik adalah Al-Quranul Karim. Sebaliknya seburuk-buruk umat adalah mereka yang menghalang-halangi dirinya untuk membaca Al-Quran, mengkaji isi kandungan Al-Quran, kemudian mereka pun juga menghalang-halangi orang lain untuk membaca dan mengkaji Al-Quran. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zidnahum 'adzaban fawqa al-'adzab." Kami tambahkan azab untuk mereka di atas azab yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak mau menambah keimanannya, justru malah menambah kekufurannya. Sehingga dengan tambahan kekufuran dan kejahatan itu penyebab tambahnya azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Karenanya dalam sebuah hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna dunya mal'unah." Sesungguhnya dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini dilaknat oleh Allah. Wa mal'unun ma fiha, dan dilaknat pula isi yang ada di dunia ini. Apa saja dilaknat? Apa arti laknat itu? Laknat artinya adalah al-tardu min rahmatillah, sesuatu yang terusir jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, alimun wa muta'allimun, orang yang alim, orang yang menyampaikan ilmu kebaikannya kepada orang lain, wa muta'allimun, dan orang yang belajar Al-Qur'anul Karim. Nah, ini termasuk orang yang tidak dijauhkan dari rahmat Allah, tapi sebaliknya mereka adalah orang-orang yang dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikrullah, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sesungguhnya apa saja yang menyebut nama Allah, siapa saja yang mengingat nama Allah, sesungguhnya mereka adalah makhluk yang terdekat di sisi Allah. Bukankah kita tahu bahwa apa yang ada di langit dan di bumi ini semuanya bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu." Tidak ada sesuatu pun baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, semuanya bertasbih, berzikir, mensucikan nama Allah, bertahmid, memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalian wahai manusia tidak faham tentang cara tasbihnya mereka. Mereka pun juga bertasbih, mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalian enggak faham bahasanya mereka. Tapi suatu saat kalian akan menjadi faham dengan bahasanya mereka. Kapan itu? Yaitu ketika kalian kembali kepada Allah menjadi tanah lagi. Karena kalian sekarang kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia, diciptakan dari tanah. Kemudian kembali kepada tanah, otomatis akan menyatu dengan tanah. Begitu pula halnya di akhirat nanti, tubuh kita dan apa yang ada di bumi ini akan berbicara dengan pembicaraan yang kita faham dengan pembicaraan mereka. Salah satu contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Mereka orang-orang yang kufur kepada Allah, yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, jauh dari rahmat Allah, selalu mendekatkan dirinya pada kemaksiatan, kedurhakaannya kepada Allah. Mereka memprotes anggota tubuhnya dan apa yang ada di sekitarnya yang menjadikan, artinya mereka menjadi saksi atas perbuatannya selama hidupnya di dunia. Di akhirat nanti kan menjadi saksi, semuanya akan berbicara. Seperti apa meja ini berbicara, tempat duduk kita sekarang ini nanti pada hari kiamat akan berbicara. Sehingga orang-orang yang dipojokkan oleh apa yang ada di sekitarnya menjadi saksi atas kejahatan dan kemaksiatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya, "Mengapa kalian menjadi saksi atas perbuatan jahat kami waktu hidup di dunia? Dulu saya pernah bohong, dulu pernah memukul orang.